silakan duduk. Selamat datang Ustadz di kafe saya. Siap. Iya. Nah, Ustadz dari mana ini Ustadz? Saya dari rumah. Alhamdulillah tadi jalannya aman-aman aja. Oh, Bu Krisna gimana? Saya belum tanya jalannya kemana Ustadz. Iya. Saya sudah punya insting-insting. Oh iya, Ustadz ini instingnya sangat bagus sekali Gus. Saya sudah menunggu kehadiran Ustadz dari jauh-jauh hari Ustadz. Karena berkaitan dengan ini salah satu mata pelajaran di SMP Islam di Ponorogo yang unik, menarik dan beda dari sekolah lain, yaitu apa Ustadz, bahasa Arab ya Ustadz, yang dengan ampuh dari kelas 7, 8 dan 9 gitu. Iya, benar. Iya. Nah, kalau tidak salah Ustadz ini alumni SMP Islam di Ponorogo ya dulu Ustadz. Benar ya. Tahun berapa Ustadz? Saya tahun 2008-2009 saya lulus dari sini SMP. Oh, terus motivasi Ustadz bisa mengajar di SMP Islam di Ponorogo ini apa Ustadz? Bisa memilih di sini untuk mengajarnya? Kalau dari awal SMP sampai SMA tuh memang saya pribadi belum tahu arahnya mau kemana. Ketika lulus SMA itu sempat ada niatan mau masuk pesantren. Cuman kan ya resiko anak pertama. Buntutnya banyak, jadi tidak boleh masuk pondok, suruh kuliah sama orang tua. Oh, seperti itu. Nah, terus akhirnya baru melalui proses ada madrasah di sini kami belajar. Ya cuman awalnya ya belajar karena tuntutan pengen tahu tentang bahasa Arab, pengen tahu tentang ilmu syariat, tapi nggak pernah terpikirkan, nggak pernah terbayang nanti di akhir tuh bisa jadi guru, terlebih bisa ngajar di tempat saya sendiri belajar. Oh, jadi ya memang sebetulnya ya mungkin semua ini jalan yang sudah ditentukan. Jadi ya dulu alumni di sini, sekarang masuk lagi di tempat saya belajar, bahkan beberapa guru saya dulu sekarang menjadi partner kerja, bahkan satu kantor. Ya jadi ada satu juga, saya juga terkejut, tapi terkejut yang sifatnya positif lah, kurang lebih gitu. Oh iya, seperti itu Ustadz. Berarti Ustadz di sini itu ya dituntun oleh Allah gitu. Bisa untuk dibilang mengajar di sini gitu ya Ustadz, untuk alumni tapi juga akhirnya memilih mengajar di SMP Islam di Ponorogo Surakarta. Nah Ustadz, untuk bahasa Arab ini kan banyak yang berpikir kalau susah ya pelajarannya. Sebenarnya menurut Ustadz bagaimana Ustadz? Apakah ada tips dan trik untuk memudahkan siswa-siswa dalam belajar bahasa Arab? Jadi sebenarnya bahasa Arab itu salah satu bahasa yang sama kayak bahasa-bahasa yang lain. Cuman semua itu tergantung gimana mindset kita, terus mindset anak-anak kita, kemudian lingkungan sekitar itu bagaimana. Karena kan kita ketika lahir pun juga nggak bisa bahasa Indonesia. Oh iya. Kan nggak bisa betul. kita. Semuanya Orang Inggris lahir ya nggak bisa bahasa Inggris. Iya. Tapi karena proses, kemudian juga support dari lingkungan, terus mindset yang paling penting gimana anak ini menanamkan di kepala kalau semua bahasa itu sebetulnya sama. Mau bahasa Arab, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, bahkan bahasa Rusia pun. Ya sebetulnya ketika kita mindsetnya itu gampang, mindsetnya itu simple, ya semua akan bisa. Jadi sebetulnya lingkungan ini juga harus bisa mendukung si anak untuk bisa terbiasa dengan bahasa Arab dan punya motivasi dan semangat. Oh iya, berarti seperti itu ya Ustadz. Jadi sebelum belajar itu kita nggak boleh punya mindset kalau belajar bahasa Arab itu susah, karena sebenarnya mudah, tergantung mindsetnya masing-masing. Seperti itu Ustadz. Nah untuk targetnya Ustadz mengajar di SMP Islam di Ponorogo itu apa Ustadz? Untuk target lulusannya, inginnya murid itu bagaimana Ustadz tadi itu? Nah ini pertanyaan yang cukup bagus juga. Kalau saya pribadi punya target yang cukup tinggi, karena saya punya prinsip, kita punya cita-cita atau punya target tuh nggak boleh nanggung. Terlebih kan ini sekolah berbasis Islam, jadi ya kita juga harus menonjolkan sisi agamanya yang lebih daripada sisi non agama. Saya punya target pun nggak cuman bahasa Arab, tapi nanti bisa dari fikih, bisa dari akhlaknya juga. Kira-kira nanti keluar dari SMP Islam di Ponorogo, lulusan di sini mereka bisa fasih berbahasa Arab. Terlebih mereka bisa memahami makna-makna ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Oh, seperti itu. Karena selama ini kan kita ibadah, semua unsurnya ibadah kita kan pakai bahasa Arab. Iya, benar. Ada sholat kita, kemudian nanti kita baca Al-Qur'an, kemudian kita baca hadis, tafsir, semua porsi paling banyak itu pakai bahasa Arab.
Jadi kita akan tunjukkan ke orang tua kalau mereka nggak salah naruh anaknya di sini. Karena ketika keluar dari sini, ini anak kualitas tinggi, anak kualitas bagus. Masya Allah. Ini mereka lulusan SMP, selain mereka ahli matematika, mereka ahli IPA, fisika. Ini loh, mereka agamanya kayak begini, dari segi bahasa Arab, fikih dan lain sebagainya. Oh iya Ustaz, Masya Allah sekali, semoga terwujud ya Ustaz. Ini Insya sudah Allah. pelan-pelan sudah terwujud ya untuk proses, urusan kelas 9 proses. ini. Insya Allah. Oke Ustaz. Nah, bahasa Arab itu kan merupakan bagian dari agama Ustaz. Jadi kelebihan setelah anak belajar bahasa Arab itu pasti banyak sekali Ustaz. Apa saja Ustaz kelebihannya? Kalau kita bicara kelebihan bahasa Arab, sangat banyak. Ya tadi pertama karena unsur setiap ibadah kita, entah sifatnya individu atau kelompok, itu porsi bahasa Arab jadi porsi utama. Kita sholat yang kita baca semua rukunnya bahasa Arab, kita baca Al-Quran yang kita baca bahasa Arab, kemudian dan bentuk-bentuk ibadah yang lain. Bahkan kalau kita setuju, bahasa Arab ini termasuk bahasanya penghuni surga. Masya Allah ya Ustaz. Bahkan ketika kita, mohon maaf, bangkit dari kubur pun ditanya kan pakai bahasa Arab. Tidak ditanya pakai bahasa Indonesia, siapa Tuhan kamu, enggak. Tapi pakai bahasa Arab. Jadi porsi bahasa Arab ini dalam kehidupan kita sebagai manusia ini punya porsi penting sebetulnya. Cuman ya karena zaman semakin kesini, akhirnya porsi bahasa Arab nih yang sebetulnya penting ini mulai terkikis oleh ya zaman dan juga kebutuhan zaman juga oleh teknologi dan lain sebagainya. Iya Ustaz, berarti begitu pentingnya ya bahasa Arab untuk kehidupan sehari-hari juga, Iya, dan kelebihannya sangat sangat banyak sekali. Nah Ustadz, misalkan anak-anak ini kan sudah pandai berbahasa Arab, tapi beberapa anak ini masih tidak pede begitu untuk menerapkan bahasa Arab di kehidupan sehari-hari. Bagaimana tipsnya agar percaya diri untuk berbicara bahasa Arab gitu Ustadz? Jadi untuk bahasa Arab sendiri sebetulnya semua bahasa itu butuh lingkungan yang baik, lingkungan yang mendukung. Kalau kita belajar bahasa Arab tapi lingkungannya selalu ngobrol pakai bahasa Indonesia, ngobrol pakai bahasa Jawa, sama aja bohong. Saya pun nanti akan membiasakan kepada anak-anak mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 ada beberapa kata ganti yang akan saya ganti pakai bahasa Arab. Ketika mereka mau izin ke kamar mandi mungkin, mereka mau izin minum, mereka mau izin ke keluar kelas, maka baru saya kasih izin ketika mereka ngobrolnya pakai bahasa Arab. Oh iya. Pun nanti ya, mohon maaf Bu Krisna, guru-guru pun akan saya minta tolong di hari-hari tertentu belajar dulu ya untuk mereka ngobrol dengan kosakata tertentu pakai bahasa Arab. Misalnya Pak anak, kemudian tanya kabar, menyuruh anak untuk duduk, untuk memasukkan baju dan lain sebagainya. Karena ketika kita menciptakan lingkungan yang baik, maka ya kita akan juga menghasilkan bibit-bibit yang baik dari kemampuan anak tersebut. Karena ketika lingkungan nggak mendukung, maka ya anak nggak bisa kita paksa untuk maksimal. Untuk maksimal nggak bisa, karena ya kita nggak menciptakan lingkungan yang baik. Oh iya. Jadi dari kita punya porsi, dari lingkungan punya porsi, dan dari anak juga punya porsi. Seperti itu Ustadz. Berarti memang lingkungan juga harus mendukung ya untuk anak-anak biar percaya diri berbahasa Arab. Seperti itu ya. Berarti waktu di kelas itu anak-anak juga sudah pelan-pelan dilatih ya. Misalkan mau ke kamar mandi itu pakai bahasa Arab, maju ke depan, mengacungkan jari itu. Di kelas beberapa kelas, mulai dari kelas 8 itu sudah mulai saya biasakan untuk mereka pakai kata-kata tertentu untuk izin itu menggunakan langsung dengan bahasa Arab. Karena ya kita harus membiasakan dari sekarang juga. Terima kasih ya Ustadz atas penjelasan Ustadz. Ini saya sangat ingin tahu karena banyak warga itu ingin menyekolahkan anaknya di SMP Islam di Ponorogo itu karena tertarik dengan bahasa Arab atau mata pelajaran yang mungkin sekolah lain nggak ada gitu ya Ustadz. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Krisna. Ya. Kan Bu Krisna sudah tanya ke saya. Iya. Karena kan feedback kita harus ada timbal balik. Silakan saya Ustadz, ganti tanya ke Bu Krisna. Saya dekan Ustadz mau tanya apa? Bu Krisna ini kan mengajar di SMP mengampu mata pelajaran seni budaya. Ya, seni budaya saya. Kurang lebih kan dari 2015. Kok tahu Ustadz? Saya cek arsip tadi, ternyata dari 2015 sudah ngajar di sini. Oh iya, Saya ini penasaran, kan saya kan baru di sini, terbilang baru beberapa bulan. Oh iya. Kira-kira menurut Bu Krisna yang sudah mengajar di sini dari 2015, lingkungan SMP Islam di Ponorogo secara menyeluruh nih gimana? Entah mulai dari anaknya, mulai dari gurunya, karyawan, dan lingkungan dari sarana dan prasarana yang ada di sini. Kira-kira cukup baikkah mendukung anak
Atau mungkin Bu Krisna punya pendapat sendiri? Kalau sesuai yang kita rasakan bersama ya Ustadz, untuk guru-guru itu ramah sekali. Buktinya saya nggak pindah-pindah dari sini ya Ustadz, dari 2015. Jadi gurunya itu ramah-ramah, kemudian saling sopan santun tuh ada ya Ustadz. Kemudian untuk murid-muridnya ini menyenangkan semua karena unik-unik, punya banyak bakat yang macam-macam seperti Ustadz. Nah untuk lingkungannya ini karena termasuk SMP Islam Diponegoro ini termasuk kelas Diwiyata nggih Us. Jadi bersih, kemudian sejuk, banyak pohon-pohon di sini ya Ustadz. Iya. Iya sejuk, kemudian bersih. Untuk kelas-kelasnya itu udah ada AC-nya Ustadz. Jadi sangat nyaman untuk anak-anak belajar seperti itu Us. Nanti misalkan ada orang tua murid yang ingin menyekolahkan anaknya di sini, nanti pasti bisa kita antar untuk melihat Tur. Iya tur sekolahan ya gitu ya Us. Jadi kalau bisa ingin melihat-lihat bagaimana keadaan suasana indahnya di Ponegoro gitu ya Ustaz. Kalau bahas lingkungan, saya ingat sabdanya Nabi. Nabi itu pernah bersabda, almar'u ala dini khalilih. Ya, Masya Allah. Agama seseorang itu tergantung siapa teman duduknya. Falyandur ahadukum may yukhallil. Maka kalian perhatikan dengan siapa kalian duduk. Karena kan kita zaman sekarang nih teknologi sangat jauh berkembang. Sekarang semua anak mereka HP jadi kebutuhan primer. Bahkan anak SD pun sudah dipegangi HP. Iya. Jadi memang kita di lingkungan SMP Islam Diponegoro ini memang butuh menciptakan lingkungan yang baik. Karena tadi kehidupan beragama seseorang, gimana perilaku mereka bisa dilihat dari siapa mereka duduk. Karena teman ini adalah cerminan dari kita. Iya. Ketika kita punya teman yang baik, ya orang nggak akan ngelihat kepada kita, tapi orang akan ngelihat siapa teman kita. Maka karena ini lingkungan yang insya Allah sangat baik untuk anak-anak, mulai dari kita mengajarkan akhlak kepada mereka, maka memang layaknya Ponegoro ini, terutama SMP, ini adalah tempat yang memang menciptakan lingkungan yang baik untuk anak-anak. Islami. Insya Allah lingkungan yang Islami juga. Jadi memang zaman sekarang kita juga perlu terlebih orang tua untuk memfilter, membatasi, kemudian dengan siapa mereka berteman. Bahkan kalau perlu tahu anak kita nih kemana dia berteman dengan siapa. Karena kalau kita nggak menjaga pertemanan mereka, maka kita nggak bisa berharap banyak kepada anak kita. Iya betul Ustaz. Karena kita nggak menciptakan lingkungan yang baik kepada mereka. Itu sedikit Oh iya, terima kasih ya Ustaz. ingatan saya tentang sabda Iya. Nabi berupa lingkungan. Iya. Kemudian saya punya pertanyaan lagi Bu Krisna. Kira-kira dari 2015 sampai sekarang menginjak 2022, Iya. kesan Bu Krisna selama mengajar di sini, terlebih mengajar seni budaya. Seni budaya kan lebih banyak praktek, Iya. terlebih ada ekskulnya juga mungkin. Ada Nah, ekskulnya. kira-kira kesannya itu apa? Mungkin kan setiap guru mereka dengan mata pelajaran yang diampu kan beda-beda. Iya. Nah, kesan Bu Krisna, Iya. Kalau kesan saya mengajar seni budaya di sini sangat menyenangkan ya, karena kan seni budaya itu belajar sambil bermainnya lebih banyak. Jadi untuk anak-anak ini feedbacknya menyenangkan kepada saya juga, karena mereka lebih senang praktek daripada kalau seni budaya itu daripada materi. Jadi saya memberikan lebih banyak praktek Ya, mungkin kepada mereka anak-anak. Jadi mau belajar itu udah senang dulu, mau bikin apa seperti itu karena ya. kemarin-kemarinnya mereka sudah belajar teori, belajar bahasa Arab, Iya, matematika, semuanya penting IPA. gitu ya, mungkin Jadi untuk mungkin ada refreshing. Iya gitu Ustaz. Jadi kesan saya sangat senang gitu mengajar seni budaya dan sambil bermain bersama anak-anak seperti itu Ustaz. Berarti kesannya Bu Krisna di sini cukup baik berarti ya. Wah, sangat baik Ustaz. Sangat Alhamdulillah baik. ya. Buktinya sampai sekarang masih Iya, mengajar di sini. Iya, sampai sekarang masih betah mengajar di sini. Terakhir Bu Krisna, saya punya pertanyaan yang mungkin juga akan ditanyakan kepada setiap pengajar. Iya. Kita kan sebagai guru kan bukan cuman guru kepada murid-murid kita. Kita bukan cuman guru kepada anak didik kita, tapi kita tuh juga sebetulnya harus menjadi teladan buat orang di luar lingkup SMP kita. Iya. Karena benar kita kan sekali, membawa nama dari SMP ini. Ustaz. Iya. Jadi kita harus tetap menjadi ya guru buat masyarakat. Kita mencontohkan perilaku yang baik. Terlebih kadang juga kita ini yang sering banyaknya manusia, mohon maaf, mereka sering lalai, sering lupa. Kadang kita pribadi itu lupa untuk menjadi guru untuk diri kita sendiri. Iya. Kadang kita Seringkali lupa sering terkelabui oleh nafsu. Kemudian kadang sering juga hanya urusan duniawi sampai kita melupakan urusan akhirat. Kita bisa membimbing orang lain, kita bisa mendidik orang lain, tapi sejatinya kita lupa bahwasanya kita ini punya diri kita sendiri.
yang kadang butuh bimbingan, Benar kemudian butuh untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya memang sebetulnya kalau kita katakan secara global, guru ini ya semua manusia, karena mereka sejatinya menjadi guru untuk mereka dirinya sendiri, dalam tanda kutip gimana mereka melawan nafsunya. Iya Ustadz. Pertanyaannya Ustadz. Jadi pertanyaannya itu kurang lebih kan tadi Bu Krisna tanya saya punya target apa, saya pun akan tanya balik. Dikembalikan Nah, kan ya, semua Ustadz. guru pasti punya target. Iya. Nah, kira-kira target Bu Krisna di sini mengajar seni budaya, kira-kira targetnya apa Bu Krisna? Ya, untuk seni budaya sendiri pembelajarannya untuk target lulusan itu pasti mengharapkan peserta didik itu bisa percaya diri untuk berwirausaha Ustadz, karena kebanyakan pelajaran seni budaya atau materinya itu praktek membuat kerajinan, prakarya. Kan banyak wirausaha yang kegiatannya atau yang dijual itu berupa karya-karya kerajinan. Misalkan anak-anak ini tidak ingin bekerja di perusahaan dan lain-lain, mereka bisa berwirausaha gitu ya. Kan sama juga dengan anjuran Rasulullah itu nggak Ustadz, Iya, untuk untuk bekerja berdagang, betul seperti itu Ustadz. Jadi kalau semua target guru-guru di SMP Islam di Ponorogo kita gabungkan menjadi satu, maka sebetulnya kalau itu bisa tercapai semua, maka kualitas anak-anak yang lulus dari sini akan menjadi kualitas yang bagus. Mereka bisa jadi bisnismen dan mereka bisa fasih bahasa Arab. Mereka bisa ahli matematika. Masya Allah sekali. Jadi satu kualitas yang tinggi. Jadi terima kasih Bu Krisna sudah Sama-sama Ustadz. menjawab pertanyaan saya karena kan Saya juga kita terima butuh kasih. feedback. Iya Ustadz. Jenengan tanya ke saya pun tanya ke jenengan. Jadi semoga ya bermanfaat juga sih karena Insya kita kan Allah. Iya, saya pun Ustadz. juga Insya Allah baru menjadi bermanfaat. guru juga. Iya, saya juga jadi banyak mengetahui tentang bahasa Arab yang menarik gitu ya, pelajaran yang Semoga bagus ya. sekali ini Ustadz. Nah, sebelumnya ini Ki, monggo dicicipi dulu Ustadz. Jadimu. Dari tadi. Iya, monggo Ustadz, ini ada lotes Ustadz. Iya, mau dicicipi dulu. Ini Boleh ini ya? silakan Ustadz. Dihabiskan enggak Bapak? Oh, dihabiskan semua. Iya, monggo. Bagaimana rasanya Ustadz? Wah, timunnya kok pedes ya? Pedes sekali Ustadz. Lagi enggak Ustadz? Boleh Minum. izin Monggo, minum ya? silakan minum. Kok pedes ini? Iya, ini timunnya pedas. Karena apa Ustadz? Ini ada artinya Ustadz. Timun pedas Ustadz. Apa artinya? Ini artinya yaitu saya juga Oh, coba ya Ustadz. siap. Pedas kan? Ini pedas banget Ustadz. Semoga perutnya kita nggak bermasalah ini. Enggak tahu Ustadz. Terus tadi maksudnya timun pedas apa kira-kira Bu Krisna? Oh, masih ngunyah. Saya Bentar, Ustadz. sambil minum dulu. Pedas sekali Ustadz nih. Ini sesuai dengan tema hari ini sebenarnya Ustadz. Temanya ini timun pedas, yaitu tingkatkan imun peduli sekolah. Seperti itu Ustadz. Jadi selain kita menciptakan lingkungan yang baik, kita juga menjaga kesehatan anak ya. Iya, Terlebih di benar masa-masa sekali. sekarang. Ya. Kita makan Cocok. lotes ini juga cocok ya Ustadz, biar Setuju. sehat. Jadi- Seperti itu Ustadz. Dalamnya sehat, luarnya kita juga sehat. Iya, alhamdulillah pertemuan ini sangat bermanfaat bagi kita semua ya Ustadz ya. Insya Allah. Jadi semoga kita bisa kapan-kapan. bertemu lagi Iya, untuk Ustadz. sharing Berbagi ilmu-ilmu. Siap. Seperti itu. Terima kasih Ustadz Jadi gitu, atas kedatangannya. Bu Krisna, terima kasih. Saya izin Sama-sama. pamit. Iya Ustadz. Saya lanjut pulang. Ini nggak dihabiskan dulu Ustadz. Saya takut perutnya bermasalah ini. Saya nggak kuat pedes soalnya. Oh iya. Ya, Saya pamit Ustadz. dulu Bu Timun Krisna. pedas. Iya Jadi, Ustadz. terima kasih. Terima kasih.